Kita sudah sampai di area pelataran Colomadu ya, atau pabrik gula ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba masuk ke dalam ya, coba CL. Ada apakah di dalamnya ya? Ini pabrik Colomadu ya, pabrik gula Colomadu tahun 1861 ya. Jadi ini memang peninggalan dari zaman Hindia Belanda ya, era Hindia Belanda. Itu masih ada macam alat penggilingan gula ya. Wow, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat CL. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Jejak Langit. Oke Sobat CL, kali ini nanti kalian akan saya ajak untuk mengeksplor atau melihat kondisi terkini di acara Car Free Day, tepatnya di daerah Colomadu, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan ini saya start mulai dari Hotel Syariah Lor-In Solo ya. Dan saya bila menggunakan sepeda. Nanti kita acaranya guys. Seperti apakah kondisi terkini di acara Solo Car Free Day yang bertempat di Jalan Colomadu, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Baiklah spesial, ini posisi saya sudah mulai dari depan Hotel Lor-In ya. Tempatnya ini masih di daerah Colomadu dan ke arah barat ya pastinya. Jadi saya tadi keluar dari Hotel Lor-In itu, terus keluar menuju ke arah barat dari sisi Kota Surakarta ya. Hari Ahad tanggal 25 September tahun 2022, Bupati Karanganyar Bapak Juliat Mono menggunting pita sebagai tanda diresmikannya Car Free Day di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bupati Karanganyar Bapak Juliat Mono resmi memberlakukan hari bebas berkendaraan motor atau disingkat Car Free Day di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sepanjang 3,5 km ini dimulai dari Simpang 4 Colomadu hingga Simpang 3 depan The Alana Hotel dan Convention Center. Sebelumnya Car Free Day setiap Ahad hanya diperlakukan pemerintah Kabupaten Karanganyar ini di wilayah Karanganyar Kota, yaitu di Jalan Lawu Karanganyar. Dan Car Free Day ini berlangsung mulai pukul 5 pagi sampai jam 9 ya. Jadi waktu ini saya berangkat itu dari Hotel Lor-In ya. Jadi kurang lebih sekitar hampir 1 kiloan ya. Dan nanti spot yang akan kita tuju terakhir nanti pastinya di sebuah pabrik, bekas pabrik ya, pabrik peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu adalah pabrik gula de Colomadu ya. Seperti apakah nanti ekspor saya di pabrik gula tersebut? Pastikan selalu pantengin channel YouTube saya ini, Jejak Langit. Dan pastikan selalu untuk mendukung channel YouTube saya Jejak Langit ini agar kedepannya bisa selalu berkembang dan pastinya menyuguhkan pengalaman-pengalaman apa saja yang saya dapatkan saat saya travel vlogger ya. Jadi saya ini sedang posisi kebetulan waktu ada acara di Kota Surakarta ya. Waktu ini saya ada mengantar rombongan, ada acara halal bihalal yang tepatnya di Hotel Lor-In ya, yang pastinya ya satu jalan dengan ini ya, Jalan Adi Sucipto. Dan nanti untuk ulasan Hotel Lor-In tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, nanti akan saya bikinkan video vlog tersendiri ya. Jadi ini saya ingin mengulas kondisi terkini di Car Free Day Colomadu ya. Colomadu yang tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Karanganyar. Yang ini vlog saya tepat di hari Ahad ya. Pastinya Ahad pagi tadi, terus tanggal 28 ya. Jadi ini sudah 8 bulan ya Sobat CL setelah Car Free Day di Jalan Adi Sucipto ini diresmikan oleh Bapak Juliat Mono sebagai Bupati Karanganyar saat ini ya. Dan sebagai informasi bahwa Jalan Adi Sucipto ini berada di jalur perbatasan antara Kecamatan Colomadu Karanganyar dengan Kota Solo, juga berdekatan dengan Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, dan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Nah ini seperti ini, dan nanti saya akan mereview singkat pengalaman apa saja yang saya dapatkan di pabrik gula Colomadu ya, de Colomadu, yang dimana pabrik ini tersebut memiliki nilai histori atau nilai sejarah tersendiri ya. Seperti apakah? Pokoknya terus pantengin channel YouTube saya. Jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba masuk ke dalam ya, Sobat CL. Ada apakah di dalamnya ya? Ini pabrik Colomadu ya, pabrik gula Colomadu tahun 1861 ya. Jadi ini memang
peninggalan dari zaman Hindia Belanda ya, era Hindia Belanda. Itu masih ada macam alat penggilingan gula ya. Wow, mantul. Pabrik gula Colomadu adalah salah satu pengolahan tebu yang pernah berdiri pada masa Hindia Belanda. Pabrik gula Colomadu yang terletak di desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pabrik gula Colomadu saat ini mengalami perubahan fungsinya menjadi museum, cocok untuk wisata keluarga dan tempatnya instagramable. Bangunan peninggalan kolonial Belanda ini yang masih kokoh, terdapat edukasi di dalamnya berawal dari pabrik berdiri, berjaya dan masa tidak produktif diakibatkan pengurangan lahan, krisis ekonomi dan daya saing. Dan pastinya keberadaan pabrik gula Colomadu ini tidak lepas dari namanya sejarah. Perlu kalian ketahui Sobat CL Lover di sini, dimulai dari ide mendirikan pabrik gula ini berawal dari Mangkunegaran 4. Berawal dari niat untuk melakukan modernisasi perekonomian Mangkunegaran untuk memaksimalkan pemasukan Mangkunegaran. Sebagai langkah awal, Mangkunegaran melakukan reformasi agraria yang dilakukan dengan melakukan pengambil alihan tanah. Pengambilan alihan ini mendapatkan ganti rugi. Mangkunegaran memberikan ganti rugi berupa uang dan sesuai luas tanah, tingkat kesuburan tanah. Selain itu, Mangkunegaran 4 juga melakukan penghentian kontrak sewa tanah dengan perusahaan swasta barat. Pada tahun 1861 dengan menghabiskan dana sebesar 400.000 gulden, modal pembangunan pabrik berasal dari bantuan dana dari Gubernur Den B. Binchan, seorang mayor Cina dari Semarang. Pemilihan nama Colomadu yang memiliki arti Gunung Madu tidak memiliki penjelasan secara resmi. Tetapi jika dilihat dari tradisi penguasa Jawa, nama ini memiliki suatu harapan agar kehadiran pabrik gula ini bisa menjadi alat penghasil kekayaan Mangkunegaran nantinya. Pada saat itu, keberadaan pabrik gula Colomadu sangat membantu penghasilan Mangkunegaran, ditambah dengan iklim industri gula yang sangat baik pada saat itu menyebabkan surplus pendapatan dari pabrik yang dapat digunakan untuk membayar gaji para bangsawan dan menebus pembayaran tanah yang belum lunas. Keberhasilan ini juga mendorong Mangkunegaran 4 untuk membangun pabrik gula kedua yang diberi nama Pabrik Gula Tasikmadu. Namun kejayaan ini tak berlangsung lama. Pada masa Mangkunegaran 5, perkembangan industri gula mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh serangan hama yang merusak perkebunan tebu dan kesalahan manajemen dalam mengelola pabrik yang mengakibatkan defisit anggaran. Tumpukan utang terhadap pihak fasilitas atau swasta yang menumpuk akibatnya membebani anggaran pabrik, sehingga mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengambil alih segala urusan keuangan Mangkunegaran termasuk pengelolaan pabrik-pabrik gula. Dan pada masa Mangkunegaran ke-6, kondisi pabrik-pabrik gula ini kembali mulai membaik. Hal ini tak lepas dari kebijakan penghematan pengeluaran Mangkunegaran seperti menghapus prajurit margayuda atau penjaga pintu, pengurangan pesta-pesta keluarga kerajaan, serta pengurangan gaji para bangsawan. Kebijakan ini berhasil memperbaiki kondisi finansial Mangkunegaran sehingga pada tahun 1899 atas permintaan dari Mangkunegaran ke-6, pengelolaan pabrik gula milik Mangkunegaran ini dikembalikan dengan mewajibkan seorang ahli berkebangsaan Belanda sebagai superintendent. Dan seperti yang barusan kalian lihat Sobat CL, untuk pabrik gula Colomadu ini selain untuk tempat berwisata histori ya, di sini juga disewakan gedung untuk perhelatan wedding ya, atau bagi kalian yang ingin mengagendakan foto prewed di sini dipersilahkan ya Sobat CL. Dan untuk wisatanya sendiri itu dibuka dari pukul setengah 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan kembali ke histori pabrik gula Colomadu ya Sobat CL. Setelah masuk era kemerdekaan Republik Indonesia, adanya revolusi sosial di Surakarta pada tahun 1946 mengakibatkan status daerah istimewa Surakarta dihapus. Hal ini pastinya berdampak pada pengambil alihan semua badan usaha, termasuk industri gula milik Mangkunegaran, dinasionalisasi oleh Republik Indonesia jauh sebelum adanya program nasionalisasi tahun 1957. Memasuki tahun 1990-an, produksi gula mengalami penurunan. Hal ini tak lepas dari perubahan struktur lahan di Colomadu yang awalnya merupakan wilayah pertanian berubah menjadi wilayah pemukiman. Kemerosotan produksi gula dan peralihan lahan tebu juga disebabkan oleh regulasi yang berlaku, yaitu UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang memberikan kebebasan kepada petani untuk mengolah lahannya dengan menanami tanaman yang dianggap menguntungkan. Perubahan juga terjadi pada kondisi sosial masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih menjadi pedagang atau pekerjaan lainnya yang lebih menjanjikan.
Seiring dengan merosotnya hasil produksi dan berkurangnya lahan tanaman tebu, maka pada tanggal 1 Mei 1997, pabrik gula Colomadu ini melakukan penggilingan terakhir dan berhenti beroperasi ya Sobat JL. Nah, seperti itulah sejarah singkat mengenai seputar pabrik gula de Colomadu ya, yang menurut saya historinya itu cukup kental sekali bagi negara Indonesia ya. Jadi dengan kita menelusuri histori-histori seperti ini, pastinya mengenali negara kita ya, dulu seperti apa sejarahnya, historinya sebelum kemerdekaan. Dan ya seperti inilah, ini adalah saksi bisu sebelum era kemerdekaan Indonesia ya, jadi pabrik gula de Colomadu ini. Dan bagi kalian yang wisata di Solo pastinya sangat rugi ya, tepatnya di Kabupaten Karanganyar ya ini ya Sobat JL, tidak menyempatkan ke pabrik gula de Colomadu ya Sobat JL. Pastinya itu di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Bila dari bandara itu kurang lebih sekitar 3-4 kilo ya Sobat JL, jadi tidak jauh ya. Bila kalian ingin mengulik sejarah atau ingin mengenal lebih sejarah Indonesia zaman Hindia Belanda, itu pastinya tidak salah lagi di sini ya. Dan mungkin sekian review singkat sejarah histori yang bisa Jejak Langit sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf ya Sobat JL. Saya mau undur diri dan ini juga sekaligus saya mau pulang kembali ke Hotel Lorraine. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap keep life safe, selalu jaga kebersihan lingkungan kalian, dan pastinya selalu dukung terus wisata Indonesia.